Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai materi sel volta. Sebelum itu, perkenalkan saya Muhammad Ferry Akbar dari kelas 12E. Apa itu sel volta? Sel volta adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, beberapa contoh penerapan sehari-hari, yaitu ada aki, akumulator yang biasa digunakan pada kendaraan. Yang kedua, ada baterai kering yang biasa digunakan pada jam dinding, remote, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada lithium ion atau baterai yang digunakan pada gadget seperti handphone dan lain-lain. Pada sel volta ada istilah katoda dan anoda. Katoda adalah kutub positif, anoda adalah kutub negatif. Kalian bisa menyingkatnya dengan kata kepan atau katoda positif, anoda negatif. Katoda adalah reduksi, anoda adalah oksidasi, atau bisa disingkat menjadi KRAW, katoda reduksi dan anoda oksidasi. Selanjutnya, penjelasan susunan sel. Di sini ada suatu sel volta yang terdiri dari Cu dan Zn. Cu di sini sebagai katoda dan Zn sebagai anoda. Selanjutnya, elektrolit yang digunakan pada beker yang berisi Zn karena elektrodanya adalah Zn, sehingga elektrolit yang digunakan adalah elektrolit yang mengandung Zn2+. Maka biasanya yang digunakan adalah ZnSO4 karena di dalam ZnSO4 ini mengandung Zn2+, dan juga ada ion SO42-. Sementara untuk yang elektrolit pada katoda, Cu ini juga harus mengandung Cu2+, dan yang digunakan adalah CuSO4 karena terdiri dari Cu2+ dan SO42-. Kemudian, bagaimana reaksi yang terjadi? Pada anoda di sini, ingat bahwa anoda itu reaksi oksidasi. Maka di anoda ini terjadi perubahan dari Zn, melepaskan 2 elektron dan membentuk Zn2+. Ingat bahwa reaksi oksidasi melepas elektron atau bisa juga dilihat dari biloxnya. Zn yang bermula dari 0 menjadi 2, sehingga dia mengalami reaksi oksidasi. Nah, kemudian reaksinya adalah ketika elektron Zn lepas, maka Zn ini berubah menjadi Zn2+. Jadi, ketika elektronnya lepas dari elektroda Zn dan mengalir ke Cu atau katoda, maka Zn2+-nya akan masuk ke dalam elektrolit. Kemudian, elektron ini mengalir menuju ke katoda, dan di elektroda Cu, elektron akan berinteraksi dengan Cu2+ yang ada pada elektrolit katoda, sehingga Cu2+ mendapat 2 elektron. Ketika reaksi ini terus berlangsung, maka di anoda karena Zn2+-nya itu melepas menuju ke elektrolit, maka semakin lama Zn2+ di elektrolitnya semakin banyak,
sehingga kelebihan muatan positif. Sementara di katoda, Cu2+-nya akan mengendap di elektrodanya, maka akan banyak ion negatif yang ditinggalkan, sehingga ini akan kelebihan ion negatif. Maka, untuk mengantisipasi adanya kelebihan muatan, ini diberikan suatu jembatan garam yang fungsinya adalah untuk menyeimbangkan muatan elektrolit tersebut. Dan yang biasa digunakan adalah kalium nitrat atau KNO3. Terdiri dari K+ dan NO3-. Sehingga ketika elektrolit di katoda kelebihan ion negatif, maka K-nya ini akan masuk ke elektrolit di katoda, sehingga nantinya akan menetralkan muatan yang ada pada katoda. Sementara yang NO3- akan masuk ke anoda karena di sini banyak muatan positif yang dihasilkan dari oksidasi Zn, sehingga NO3-nya masuk ke elektrolit di anoda. Sehingga nanti muatan di dalam elektrolitnya menjadi stabil. Kemudian di sini elektron itu selalu mengalir dari anoda ke katoda. Dan ketika elektron ini mengalir, akan diukur berapakah tegangan listrik yang dihasilkan dengan menggunakan voltmeter. Nah, di contoh ini, Zn dengan Cu akan menghasilkan 1,1 volt. Selanjutnya, saya akan membahas potensial reduksi standar atau Enol rate. Nah, potensial reduksi standar adalah potensial listrik yang dihasilkan dari reaksi reduksi, yang diukur pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion 1 molar dan tekanan gas 1 atm. Di sini ada 3 contoh potensial reduksi standar atau Enol rate. Yang pertama, Cu2+ mengikat 2 elektron menghasilkan Cu dengan nilai potensial reduksi standarnya plus 0,34 volt. Kedua, 2H+ mengikat 2 elektron menghasilkan H2 dengan nilai Enol rate-nya 0 volt. Ketiga, Zn2+ mengikat 2 elektron akan menghasilkan Zn dengan nilai Enol rate-nya minus 0,76 volt. Semakin positif nilai Enol rate, maka akan semakin mudah mengalami reduksi. Dan sebaliknya, semakin negatif Enol rate, maka akan semakin mudah mengalami oksidasi. Sebelum kalian mempelajari lebih lanjut mengenai sel volta, kalian harus bisa menghafal deret volta yang terdiri dari litium, kalium, barium, strontium, kalsium, natrium, magnesium, aluminium, mangan, air, zinc, skrominium, iron, kadmium, kobalt, nikel, tin, lead, hidrogen, antimon, bismut, copper, merkuri, silver, platinum, gold. Semakin ke kanan, maka akan semakin mudah mengalami reduksi. Dan semakin ke kiri, akan semakin mudah mengalami oksidasi. Contoh, Ni pada Pb. Posisi Ni dalam deret volta adalah sebelah kiri Pb, sehingga Ni akan mengalami oksidasi, sedangkan Pb mengalami reduksi, dan reaksinya akan seperti ini. Pb2+ mengikat 2 elektron akan menghasilkan Pb, dan Ni melepas 2 elektron akan menghasilkan Ni2+. Selanjutnya, saya akan membahas potensial sel standar atau Enol cell.
Potensial sel standar adalah potensial listrik yang dihasilkan dari terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi mendorong elektron yang mengalir. Potensial sel standar dapat dirumuskan dengan menggunakan persamaan E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurang E0 oksidasi, atau E0 sel sama dengan E0 besar dikurang E0 kecil, dengan keterangan bahwa jika E0 selnya positif, maka reaksinya spontan. Dan apabila E0 selnya negatif, maka reaksinya tidak spontan. Contoh, di sini ada dua reaksi, Zn2+ mengikat dua elektron menghasilkan Zn, E0 red minus 0,76 volt, dan Cu2+ mengikat dua elektron menghasilkan Cu dengan E0 red plus 0,34. Untuk menghitung ini, ada dua cara. Sekarang saya akan menghitung dengan cara pertama, dengan rumus E0 sel sama dengan E0 red dikurang E0 oksidasi. Di sini kita bisa lihat bahwa Cu memiliki nilai E0 red-nya lebih besar dibanding Zn. Maka kita bisa simpulkan bahwa Cu sebagai reduksinya dan Zn rumusnya dapat menjadi E0 red Cu dikurang E0 red Zn. E0 Cu-nya plus 0,34 dikurang E0 Zn-nya minus 0,76. Negatif ketemu negatif, maka akan menjadi positif. Dan akan menjadi plus 0,34 ditambah 0,76. Dan hasilnya plus 1,1 volt. Sekarang kita menggunakan cara kedua, rumus persamaan reaksi. Kita sudah tahu bahwa Cu sebagai reduksi dan Zn sebagai oksidasi. Maka reaksinya akan menjadi Cu2+ mengikat dua elektron, menghasilkan Cu dengan nilai E0 red-nya plus 0,74 volt dan melepas dua elektron, menghasilkan Zn2+ dengan nilai oksidasi. Karena reaksinya kita balik, maka nilai E0-nya menjadi plus 0,76. Karena elektronnya sudah sama, kita bisa coret dan reaksi selnya akan menjadi Cu2+, ditambah Zn akan menghasilkan Cu plus Zn, dan E0 selnya plus 0,34 ditambah 0,76, maka hasilnya akan sama dengan plus 1,1 volt. Selanjutnya akan membahas notasi atau diagram sel. Notasi atau diagram sel adalah susunan suatu sel volta dinyatakan dengan notasi singkat. Notasi dapat disusun dengan anoda, ion, katoda di sebelah kiri sebagai oksidasi, di sebelah kanan sebagai reduksi. Dengan keterangan satu garis menandakan batas fasa, koma menandakan fasa sama, dan dua garis menandakan jembatan garam. Contoh, Zn solid ditambah 2+ aquos menghasilkan Cu solid ditambah Zn2+ aquos, karena Cu sebagai reduksi dan Zn sebagai oksidasi. Maka notasi selnya adalah Zn2+, Cu2+, Cu. Selanjutnya latihan soal. Ada dua reaksi Mn2+ aquos mengikat dua elektron menghasilkan Mn solid dengan nilai E0-nya minus 1,18 volt, dan Ni2+ aquos mengikat elektron menghasilkan Ni solid dengan nilai E0 selnya minus 0,28 volt. Jika kedua sel tersebut terjadi reaksi, maka akan menghasilkan potensial sel sebesar. Kita bisa lihat bahwa nilai E0 Ni lebih besar dibanding nilai E0 Mn, maka di soal ini Ni menjadi reduksi dan Mn menjadi oksidasi.
Kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus E0 cell sama dengan E0 rate dikurang E0 oksidasi. E0 rate-nya minus 0,28 dikurang E0 oksidasi minus 1,18, negatif ketemu negatif menjadi positif, maka akan menjadi minus 0,28 ditambah 1,18 dan hasilnya adalah plus 0,9 volt. Selanjutnya, latihan soal nomor 2. Diagram sel berikut menunjukkan suatu sel volta. Cr dengan fasa solid menjadi Cr3+ dengan fasa aqueous. Kemudian Cu2+ dengan fasa aqueous menjadi Cu dengan fasa solid. Persamaan reaksi yang diambil dari notasi sel sebelumnya adalah di sini Cr sebagai oksidasi dan Cu sebagai reduksi. Maka reaksinya adalah Cu2+ akan mengikat 2 elektron menghasilkan Cu dan Cr akan melepas elektron dan menghasilkan Cr3+. Karena nilai elektron Cu dan Cr di sini tidak sama, maka kita harus menyamakan terlebih dahulu. Dengan cara reaksi Cu kita kalikan 3 dan Cr kita kalikan 2. Maka menghasilkan Cu2+ dikali 3 sama dengan 3 Cu2+. 2 elektron dikali 3 sama dengan 6 elektron. Dan Cu dikali 3 sama dengan 3 Cu. Kemudian Cr dikali 2 sama dengan 2 Cr. Cr3+ dikali 3 sama dengan 2 Cr3+. Dan 3 elektron dikali 2 sama dengan 6 elektron. Karena elektronnya sudah sama, maka kita bisa coret elektronnya dan reaksi selnya akan menjadi 3 Cu2+ plus 2 Cr akan menghasilkan 3 Cu plus 2 Cr3+. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang sel volta. Semoga kalian dapat memahami penjelasan dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.